Oke, lanjut. Kali ini kita akan membuat tutorial membuat pernyataan loncatan JavaScript Node.js. Oke, pernyataan dengan loncatan atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, dan recur. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi proses .exit yang dapat dikelompokkan dalam pernyataan loncatan. Kita mulai dengan perintah break. Selain itu, untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan dalam melakukan proses pengulangan. Sekarang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai third. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari 100 data tersimpan. Di dalam array, untuk melakukan pekerjaan ini kita perlu menelusuri seluruh elemen. Array mulai dari elemen pertama sampai terakhir. Jika ternyata bila yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sebagai elemen sampai ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah break dengan blok pengulangan. Oke, kita masuk di Visual Studio Code-nya. Kita jalankan HTML-nya. Ketik node, lanjut. Oke, maka hasilnya ini. Pengulangan di atas harusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari i sama dengan 0 sampai 9. Namun karena pada saat i sama dengan 4, kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break dapat dilihat pada kode berikut. Oke, langsung saja kita buat file baru. Nama filenya break.js, lalu enter. Oke, kita ketik var. Oke, ketika scriptnya sudah jadi, kita jalankan. Kita ketik node, nama file break.js. Setelah itu kita enter, kita masukkan nilai yang dicari. Kita masukkan nilai yang dicari dengan 10. Oke, enter. Oke, temukan pada indeks. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke perintah continue. Perintah continue berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks untuk langkah berikutnya, meskipun sebenarnya proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, Anda dapat melihat kode berikut ini. Oke, masuk, pilih terminal, new terminal, masuk, enter, kita ketik for, lanjut.
Oke, setelah kita sudah jalankan dengan HTML-nya, perhatikan baris kode yang diblok. Perhatikan baris kode yang diblok. Perhatikan baris kode yang diblok. Tidak akan dilaksanakan ketika I bernilai genap. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan ke layar hanya nilai ganjil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perintah return. Perintah return berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program yang ke baris kode memanggil fungsi bersangkutan. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah return. Oke, coba kita jalankan. Kita ketik node, enter, kita ketik function, lalu oke. Setelah kita sudah jalankan, pada saat kita memanggil fungsi kali, lihat di baris KD, eksekusi program akan dipindah ke baris A. Untuk menyalin nilai satu parameter A dan nilai 2 kepada B, selanjutnya program akan melanjutkan eksekusi ke baris B. Untuk menghitung perkalian antara A dan B, setelah itu program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris D, dan dengan ini dengan membawa nilai hasil perkalian. Oke. Setelah itu kita masuk ke fungsi proses titik exit. Oke. Di dalam JavaScript, fungsi proses titik exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program nilai yang umum. Digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1. Menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Contoh kode berikut akan menunjukkan penggunaan fungsi proses titik exit. Oke. Kita buat file baru, nama exit. Oke, kita buat file baru, ketik exit.js, lalu enter. Kita ketik filenya var readline sama dengan r buka kurung, lalu oke. Setelah kita sudah membuat skripnya dan kita sudah menjalankan dengan HTML, kita masukkan nilai A sama dengan 1, enter. Nilai B sama dengan 0, lalu enter. Ada kesalahan, enter. Masukkan nilai A sama dengan 1, enter. Nilai B sama dengan 0. Oke. Maka sudah benar tadi di atas. Maka pada contoh di layar, program akan dihentikan ketika variabel B bernilai 0, sehingga 2 baris berikut ini akan dilaksanakan. Yang kita tanda ini. Oke, sekian saja tutorialnya. Terima kasih.